pagi pemirsa. Selama 10 menit ke depan, Anda akan bersama saya, Laila Lisa Pradila, dalam acara Laila Lisa TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita tutupnya perusahaan JDID menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. JDID merupakan perusahaan joint venture dari e-commerce Cina, JD.com dan Provident Capital, di mana perusahaan JDID didirikan oleh Liu Xiangdong atau yang lebih dikenal dengan Richard Liu pada tanggal 18 Juni 1998 di Cina. JDID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November tahun 2015 dengan mengemban misi Make the Joy Happen atau menghadirkan kebahagiaan. Sekarang, layanan belanja online ini memiliki 12 kategori pilihan produk, mulai dari produk ibu dan anak, perangkat elektronik, hingga produk luxury brand. Sebagai e-commerce pendatang dari Cina, bisnis JDID tergolong berkembang pesat di Indonesia. Hal tersebut tampak dari jumlah produk yang semula hanya 10.000 SKU pada tahun 2015 menjadi sekitar 100.000 SKU pada akhir tahun 2016. JDID juga menyediakan jasa pengiriman yang menjangkau 365 kota di seluruh Indonesia dengan ribuan armada yang siap mengantarkan langsung kepada para pelanggan. Diketahui, JDID merupakan e-commerce dengan trafik terbesar ke-10 di Indonesia pada tahun 2022 bulan Desember. JDID resmi mengumumkan akan menutup total usahanya di Indonesia pada tanggal 31 Maret tahun 2023 melalui website resminya. Bahkan, website e-commerce ini juga akan menyetop menerima pesanan mulai tanggal 15 Februari tahun 2023. Dengan informasi dengan berat hati, kami memberitahukan bahwa JDID akan berhenti menerima pesanan Anda mulai tanggal 15 Februari tahun 2023. JDID dan semua layanannya akan dihentikan pada tanggal 31 Maret tahun 2023. Kemudian, perusahaan tersebut menginformasikan untuk transaksi yang selesai sebelum tanggal penghentian layanan, perusahaan akan tetap memenuhi pesanan seperti biasa hingga akhir Maret tahun 2023. JDID tutup pemesanan hingga banting harga layanan belanja online di obral diskon hingga tutup permanen pada 31 Maret 2023, di mana ada banyak barang yang didiskon seperti diskon 99% untuk produk elektronik tertentu, diskon sampai dengan 98% untuk produk fashion seperti aksesoris, tas, hingga outfit, diskon sampai dengan 80% untuk jam tangan dan aksesoris, diskon peralatan gaming hingga 90%, diskon hingga 89% kebutuhan olahraga ditambah ekstra kupon 150.000. Diskon sampai dengan 500.000 untuk pembelian jajet aku laku via paylater, diskon sampai dengan 92% untuk kebutuhan rumah tangga, dan clearance sale harga di bawah 50.000 untuk kebutuhan rumah tangga tertentu. Namun, JDID hanya melayani pemesanan terakhir pelanggan hingga 15 Februari 2023. Setelah itu, perusahaan akan secara bertahap menutup pelayanan mereka hingga tutup permanen pada akhir Maret. Selain itu, JDID mengatakan masih akan memberi waktu bagi seluruh mitra pengguna dan penjual untuk menyelesaikan transaksinya hingga akhir Maret tahun 2023. JDID resmi mem-PHK ratusan karyawan sebelum pengumuman penutupan layanannya. Pihak JDID sebenarnya telah melakukan pemutusan hubungan kerja PHK pada pertengahan Desember tahun 2020. Jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang atau sekitar 30% dari total pekerja JDID. Langkah ini terpaksa diambil oleh perusahaan untuk beradaptasi terhadap tantangan perubahan bisnis. Hal ini dikatakan langsung oleh Head of Corporate Communication and Public Affairs JDID,
yaitu Setia Yuda Indraswara. Dalam keterangan resminya, Setia menyatakan bahwa langkah adaptasi perlu diambil perusahaan untuk menjawab tantangan perubahan bisnis yang sungguh cepat belakangan ini. Salah satu manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan. Pihak JDID mengatakan alasan menyetop kegiatan operasional perusahaannya secara permanen karena akan berfokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara. Namun, alasan lain dan beberapa data mengatakan jika sejak akhir tahun 2022, JDID yang merupakan perusahaan anak perusahaan asal Tiongkok JD.com ini memang sudah mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga menjadi alasan utama mereka melakukan PHK. Bahkan sebelum pengumuman resmi tutup JDID di Jakarta mulai mengosongkan stoknya dan mengadakan clearance sale. Namun hingga kini belum diketahui pasti bagaimana nasib produk yang tersisa dan bagaimana nasib karyawan perusahaan. Fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara, JD.com, induk perusahaan JDID, memutuskan untuk mengalihkan fokus bisnisnya pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara. Keputusan strategi ini membuat JDID di Indonesia harus ditutup. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, persaingan yang sangat ketat. Banyaknya e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli yang telah menguasai pasar yang signifikan menyebabkan JDID harus bersaing keras demi menjaga eksistensinya. Dan juga terlambatnya masuk pasar. JDID baru masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2015, jauh setelah para pesaingnya. Hal ini membuat JDID kesulitan untuk membangun basis pelanggan yang kuat dan loyal. Lemahnya brand equity. Brand equity atau equity merek adalah nilai tambah atau nilai ekonomis yang melekat pada sebuah merek karena persepsi, preferensi, dan loyalitas konsumen terhadap merek tersebut. Dibandingkan dengan merek-merek e-commerce yang lain, brand equity JDID masih relatif lemah. Hal ini membuat konsumen kurang familiar dan percaya kepada platform mereka. Solusi untuk mengatasi penyebab tutupnya JDID ini bisa dilakukan dengan efisiensi operasional. Efisiensi operasional di mana nantinya dapat mengurangi biaya operasional dengan meninjau kembali struktur organisasi, mengoptimalkan rantai pasokan, dan juga dapat meminimalkan pengeluaran yang tidak penting. Solusi yang lain yaitu pemasaran yang efektif. Dengan pemasaran yang efektif melalui strategi pemasaran digital dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan brand equity dan beradaptasi dengan perubahan. Pasar e-commerce terus berkembang dengan cepat. JDID harus cepat untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen di Indonesia dan menyediakan layanan pelanggan yang unggul. JDID harus mampu memberikan layanan pelanggan yang cepat, responsif, dan personal agar dapat membangun basis pelanggan yang kuat dan loyal. Solusi lain yaitu bisa dilakukan dengan diversifikasi produk dan layanan. JDID dapat mengeksplorasi kategori produk baru, tambahan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar lokal di Indonesia. Dan solusi berikutnya yaitu dapat dilakukan dengan evaluasi pasar dan penyesuaian strategi. Sebagai perusahaan yang masuk di pasar e-commerce di Indonesia, JDID harus dengan cepat melakukan analisis mendalam terhadap pasar dan pesaing untuk menyesuaikan strategi bisnis yang lebih cepat dan responsif. Baik, informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Laila Lisa Pradila, pamit undur diri.